Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Muhammad Adib Humaidi di Jakarta pada Minggu 3 Juli memberikan tanggapannya terhadap respon penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Menurutnya saat ini IDI masih dalam tahap pencarian referensi ilmiah agar nantinya bisa mendorong riset terlebih dahulu. Selain itu ada dua hal penting yang harus diperhatikan dokter dan stakeholder terkait sebelum melegalkan ganja untuk pengobatan. Ikatan Dokter Indonesia IDI tengah mencari referensi ilmiah tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis, sehingga akan mendorong riset baru bagi dunia pengobatan modern di Indonesia. Ketua Umum IDI Muhammad Adib Humaidi di Jakarta Minggu 3 Juli 2022 menyebutkan, ada dua hal penting yang harus difokuskan pihaknya untuk merespons penggunaan ganja medis di Indonesia, yaitu patient safety atau keamanan pasien dan after effect atau efek samping dari penggunaan ganja medis. Jangan sampai di masa mendatang ganja medis justru merugikan dan membahayakan pasien. Kita sedang mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk menjadi satu dasar sebagai usulan. Tapi tentunya sekali lagi poin utama yang harus diberikan pemahaman bahwa kita harus melihat dari aspek patient safety. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tentunya di dalam pengobatan apapun itu sebenarnya ada namanya adverse effect, ada efek samping yang juga harus diperhitungkan juga. Dengan begitu, lanjut Adib, IDI dan stakeholder terkait dapat menentukan apakah nantinya ganja medis bisa digunakan sebagai pengobatan kausatif atau penambah pengobatan lainnya. Dari Jakarta, Afra Augesti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia kini sedang mengalami lonjakan kembali kasus positif COVID-19 dengan subvarian baru Omikron yang menyerang yakni BA4 dan BA5. Sebab itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta pada Minggu 3 Juli mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster. Indonesia kembali mengalami kenaikan kasus harian positif COVID-19 dengan subvarian Omikron BA4 dan BA5. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 2 Juli 2022 mengungkapkan jumlah kasus konfirmasi positif di Indonesia mencapai 6.092.303 dengan kasus aktif sebanyak 16.915. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta Minggu 3 Juli 2022 mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster secepatnya. Menurut Menkes, vaksin booster terbukti ampuh meringankan gejala klinis infeksi Omikron BA4 dan BA5. Dengan vaksin booster, maka antibodi yang ada di dalam tubuh mampu melawan virus dengan lebih baik. Selain itu tetap menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan. Sementara saat berada di luar ruangan, masyarakat boleh tidak memakai masker dengan catatan di area tersebut tidak ada kerumunan. Booster secepat-cepatnya. Karena udah terbukti dengan adanya booster, daya tahan kita lebih baik. Tidak akan menghalangi kita kena, enggak. Tapi kalau kena, ya pilek-pilek sedikit, nggak usah ke rumah sakit, sembuh sendiri. Jadi lakukan booster sebanyak-banyaknya. Dan juga saya bilang, yang paling ngurangi itu apa sih? Masker. Tapi masker itu dipakai kalau di dalam ruangan. Di luar ruangan nggak apa-apa. Menkes menambahkan meski angka kasus positif kembali melonjak, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena tingkat kesembuhan dari infeksi subvarian Omikron BA4 dan BA5 tergolong cepat bagi mereka yang sudah divaksinasi lengkap. Dari Jakarta, Afra Augesti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan kuliah umum mengenai urgensi ketahanan nasional dalam kepemimpinan nasional di Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur pada Minggu 3 Juli. Menurutnya, selama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan berbagai program kerjanya telah berhasil menciptakan ketahanan nasional, termasuk ketahanan ekonomi dan ketahanan dari berbagai macam ancaman. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam menciptakan ketahanan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan berbagai program kerjanya, Indonesia bisa mengatasi berbagai permasalahan bangsa, seperti halnya pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto usai memberi kuliah umum di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Minggu 3 Juli. Menurutnya, sebuah negara yang besar seperti Indonesia mempunyai kepemimpinan unggul yang dapat dibangun dari ketahanan nasional yang baik dengan berawal dari adanya sumber daya manusia yang unggul. Menurut Menhan, hal itu sangat penting dan harus diantisipasi di masa mendatang, serta hendaknya bisa dibahas, dipelajari, dan dikaji lebih mendalam, khususnya oleh kalangan akademisi, sehingga dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi kalangan generasi muda sebagai penyambung tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Kita negara sangat besar, negara sangat kaya, dan kita cukup berhasil, ya, pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai oleh banyak negara di dunia. Kita termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Jadi saya tadi menggarisbawahi, memberi sedikit masukan ke dunia akademis. Tak kalah penting, Menhan juga berpesan agar generasi bangsa ini tidak melupakan, namun memahami pentingnya sejarah bangsa ini, sehingga akan terlahir calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki mental dan daya juang tinggi bagi bumi pertiwi. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Berada di kaki Gunung Merbabu membuat Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sangat cocok untuk peternakan sapi perah. Limbah kotoran sapi tersebut kemudian dimanfaatkan sejumlah warganya sebagai bahan baku biogas guna mewujudkan Samirono menjadi desa mandiri energi. Dari kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, inilah kisah pemanfaatan biogas di Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang dimulai sejak 1992 lalu. Dengan kondisi lingkungan yang seperti itu, rupanya membuat Desa Samirono sangat cocok dan kondusif untuk peternakan, terutama sapi perah. Tak heran apabila saat ini terdapat 635 rumah dan 828 kepala keluarga atau KK, dengan jumlah populasi ternak sapi mencapai 1.417 ekor. Sehingga dapat diasumsikan rata-rata setiap rumahnya memiliki 2 ekor sapi. Tak hanya itu, dengan populasi ternak yang ada saat ini, rata-rata produksi kotoran sapi segar perharinya dapat mencapai 42 ton, atau untuk seekor sapi berukuran kecil dapat menghasilkan sekitar 10 kg per harinya. Tentu, besarnya limbah ternak tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas, sebuah energi baru dan terbarukan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak sebagai pengganti gas LPG maupun kayu bakar. Karena itu, tiap tahunnya pengguna biogas di Desa Samirono terus bertambah. Dari sebelumnya pada 2019 lalu hanya dimanfaatkan oleh 158 KK, sedangkan pada tahun 2022 ini jumlah pengguna biogas sudah mencapai 208 KK, atau sekitar sepertiga dari total keseluruhan KK. Salah satu penggunanya adalah Samiem yang baru memasang biogas sekitar 3 minggu terakhir, namun sudah merasakan manfaatnya.
Ya kalau sekarang udah ada pengurangan, udah nggak pakai LPG, udah nggak beli LPG. Kan dulu kan pakai LPG, beli LPG. Kalau sebulan itu 2-3 LPG. Kalau sekarang enggak. Sementara itu, Kepala Desa Samirono, Slamet Juryono mengatakan, adanya pemanfaatan biogas di desanya turut membuat meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan produk samping biogas yang berupa slurry turut dimanfaatkan oleh para warga sebagai pupuk. Karena apa? Karena setelah adanya biogas digester ini, inovasi-inovasi dari masyarakat semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Nah, ini yang kita support. Ya, kita support supaya benar-benar masyarakat itu mempunyai semangat untuk berinovasi. Kepala Desa Samirono berharap pada 2024 mendatang, desanya dapat menjadi desa mandiri energi. Sebab itu, beragam upaya terus dilakukan oleh pihaknya, seperti berkolaborasi dengan pemerintah terkait, terutama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, guna memfasilitasi unit-unit biodigester baru di Desa Samirono. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah perajin arang batok kelapa mulai kebanjiran pesanan. Bahkan karena permintaan arang meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa, perajin mengaku kewalahan memenuhi pesanan arang batok kelapa. Arang batok kelapa bisa digunakan untuk menyate daging kurban saat perayaan Idul Adha. Seminggu jelang Hari Raya Idul Adha, perajin arang batok kelapa di Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kewalahan karena tingginya permintaan konsumen akan arang. Permintaan arang jelang Idul Adha ini bahkan mencapai lebih dari 100%. Jika hari biasa mencapai 1 kuintal per hari, kini jelang Idul Adha bisa mencapai 2 hingga 3 kuintal per harinya. Meski begitu, kondisi tersebut tidak dibarengi dengan mudahnya bahan baku. Saat ini perajin arang batok mengaku kewalahan mendapatkan pasokan bahan baku batok kelapa. Bahan baku batok kelapa sendiri biasanya diperoleh dari pedagang pasar tradisional dan sisanya dibeli dari wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Lumayan banyak peminatnya, apalagi ini mau menjelang Idul Adha ya, meningkatlah penjualannya itu. Perbandingannya? Hari-hari biasa paling 1 hari paling 1 kuintal. Setelah ini mau menjelang Idul Adha, meningkat sampai 2 kuintal, 3 kuintal 1 hari. Kewalahan mencari bahannya itu. Harga jual 9.000 sampai 10.000 yang 1 kilo ke pengepul di Indramayu, kota-kota Cirebon. Arang batok kelapa biasa digunakan untuk menyate daging kurban saat Idul Adha nanti. 1 kilogram arang batok kelapa dijual dengan harga Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Untuk saat ini penjualan arang batok kelapa masih ke wilayah kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagi Akang Teteh yang ingin memeriksa hewan peliharaan kesayangannya dengan harga terjangkau di Jakarta, Akang Teteh bisa datang ke Pusat Kesehatan Hewan di Ragunan, Jakarta Selatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan hewan dengan harga terjangkau, Puskeswan Jakarta juga mengedukasi para pemilik hewan agar mereka bisa merawat hewan peliharaan mereka dengan baik. Tetangga yang suka piara kucing saya disuruh ke sini. Agak murah katanya dan nggak ribet.
Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Ragunan yang terletak di Jalan Harsono RM Ragunan, Jakarta Selatan selalu ramai dikunjungi hewan dan pemiliknya. Setiap harinya tempat ini didatangi sekitar 150 ekor kucing dan anjing untuk diperiksa kesehatannya. Selain pemeriksaan rutin, Puskeswan menerima pasien hewan untuk vaksinasi, operasi karena sakit, sampai sterilisasi. Hewan peliharaan di tempat ini lebih terjamin kesehatannya karena fasilitas di Puskeswan cukup lengkap. Dari ruang poliperawatan, ruang operasi, ruang pemulihan setelah operasi, laboratorium, bahkan instalasi gawat darurat. Harga perawatan dan pengobatan di Puskeswan ini cukup terjangkau. Inilah yang membuat Puskeswan Ragunan ramai dikunjungi pemilik hewan. Memudahkan Pak, semua juga tadi admin juga, saya nggak terlalu ribet ya, cuma daftar, suruh tunggu karena waktu istirahat ini ya. Waktu tadi tunggu jam 1 kita baru mulai diperiksa kucingnya. Saya baru 1 kali ini ke sini, tapi karena saya ada tetangga yang suka piara kucing, saya disuruh ke sini. Agak murah katanya dan nggak ribet. Pusat Kesehatan Hewan yang meraih predikat sebagai Pusat Kesehatan Hewan Terbaik Nasional pada tahun 2021 secara teratur mengadakan program sterilisasi gratis pada hari Rabu setiap minggunya. Kalau buat pemilik biasanya untuk bisa didaftar untuk salah satu pilihan untuk disterilisasi gratis gitu. Kemudian biasanya pendaftarannya lewat kecamatan atau lewat Sudin, Wali Kota, KPKP Jakarta, misalnya tergantung KTP kita, misalnya Selatan ya Selatan. Dr. Ramzi menambahkan bahwa sterilisasi sangat penting untuk menjaga kesehatan hewan dan menekan tingkat populasi hewan. Selain sterilisasi gratis, Puskeswan juga melayani sterilisasi berbayar dengan harga terjangkau setiap harinya. Udah di steril. Di setiap kali kesini selalu di steril sih. Karena menurutku kalau di sini kan harganya lebih ekonomis ya dibanding klinik atau rumah sakit swasta yang di luar sana gitu. Karena aku kan mahasiswa jadi lebih ekonomis aja di kantong mahasiswa. Selain sebagai tempat berobat, Puskeswan Ragunan juga memiliki taman kucing yang digunakan untuk menampung kucing liar yang sudah diberi vaksin dan disterilisasi. Bagi penyayang kucing, Anda bisa melakukan adopsi kucing yang berada di taman kucing. Caranya dengan mendaftarkan diri sebagai pengadopsi kucing di kantor kecamatan di tempat domisili Anda. Pusat Kesehatan Hewan juga menyediakan fasilitas penitipan kucing dengan harga layanan Rp20.000 per ekor setiap harinya. Dengan fasilitas ini, Anda tidak perlu khawatir meninggalkan hewan peliharaan berhari-hari karena terjamin keamanan dan kesehatannya. Dari Jakarta, Cindy Frisanti, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.